Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Putar Pratama dari kelas 4A dengan NIM 23090104. Pada video kali ini saya akan menjelaskan UTS Data Mining tentang Text Feature Engineering dan juga Image Feature Engineering. Untuk penjelasannya langsung saja ke source code-nya. Baik, yang pertama ada Text Feature Engineering. Text Feature Engineering adalah proses mengubah teks mentah menjadi fitur numerik atau angka yang bisa dipahami dan diproses oleh algoritma machine learning. A1 yaitu Text Vectorization Word Embedding. Text Vectorization atau Word Embedding adalah proses mengubah data teks menjadi representasi numerik vektor sehingga dapat dipahami dan diproses oleh algoritma machine learning atau deep learning. Pada soal diberikan dataset ini sebagai berikut. Dokumen ada dokumen 1, doc 1, doc 2, doc 3 dengan teks data science is fun, data mining and data science, big data is big business. A1A yaitu mendemonstrasikan cara perhitungan manual bow di spreadsheet, dan A1B mendemonstrasikan cara perhitungan manual TF IDF di spreadsheet. Baik, untuk yang pertama demonstrasi cara perhitungan manual bow. Di sini kita siapkan doc ID dan teksnya. Kemudian kita langsung saja perhitungannya dengan cara len lower cell C5 dikurangi len subtracted lower cell C5 dengan E5 dibagi len E5. Maka keluarnya seperti berikut. Kemudian untuk mentotalnya kita bisa menggunakan fungsi sum. Selanjutnya demonstrasi cara perhitungan TF IDF. Untuk yang pertama hampir sama dengan bow, kita siapkan kodenya terlebih dahulu. Kemudian total wordnya. Kemudian kita masuk ke perhitungan TF dengan cara sel F20 dibagi dengan sel K20. Begitu juga dengan TF dan dokumen yang lainnya. Selanjutnya perhitungan DF dengan cara fungsi countif sel F20 hingga H20 lebih dari 0. Maka hasilnya seperti berikut. Selanjutnya perhitungan IDF dengan rumus log 10 23 dibagi sel Q20. Kenapa di sini dibaginya 3? Karena sesuai dengan dokumen yang ada, sesuai dengan kalimat yang ada. Selanjutnya perhitungan TF IDF nya dengan rumus M20 yaitu perhitungan TF dikali dengan U20 yaitu perhitungan IDF nya, maka akan keluar hasil berikut. Oke, selanjutnya A1C demonstrasikan word embedding word to fact dalam bahasa Python. Yang pertama kita install NumPy dengan versi 1.24.3 gensim-nya. Kemudian kita mengimport gensim from gensim.model import word to fact, kemudian import pandas. Kemudian kita mengakses Google Drive di Colab dengan cara from google.colab import drive dan drive mount content drive. Selanjutnya path ke file di Google Drive dengan file path dan path yang kita simpan datasetnya. Kemudian untuk load datasetnya dengan data frame sama dengan pandas.read csv dengan nama file path. Kemudian untuk menampilkan data frame.hit, maka akan keluar seperti berikut. Selanjutnya token
tokenisasi, yaitu ubah kalimat menjadi list kata dengan sentence data frame tweet dot astype string dot apply string dot split dot to list. Untuk latih model word to fact nya dengan variabel model word to fact sentence vector size 100 window 5 min count 1 dan word 4. Untuk lihat vektor dari kata sini harusnya dari kata love, bisa print vektor kata love dengan model variabel model dot wf love, maka akan keluar hasil seperti berikut. Maka akan keluar vektornya seperti berikut. Selanjutnya demonstrasikan word embedding glove dalam bahasa Python. Kita mengimport terlebih dahulu Gensim downloader as API, kemudian load pre-trained glove-nya dengan variabel model ap.load glove wiki gigaword 100 untuk ukuran vektor 100. Kemudian untuk cek vektor untuk kata love, bisa print model love, maka akan keluar vektor seperti berikut. Kemudian A1E demonstrasikan word embedding fast text dalam bahasa Python. Pertama kita install dulu fast text-nya, kemudian kita import dengan from gensim.model import fast text. Kita pre-processing terlebih dahulu dengan sentence string tweet.split for text in data frame tweet.dropna. Kemudian untuk train fast text-nya dengan variabel model fast text sama dengan fast text sentence vector size 100 window 5 dan min count 1. Untuk cek vektor kata love, bisa langsung dan print model fast text .wf love. Untuk cek kata yang mirip, kita bisa print model fast text .mv .most similar love, maka keluar vektor seperti berikut. Dan juga kata mirip kata love seperti berikut. Kemudian untuk A1F yaitu demonstrasikan word embedding bird dalam bahasa Python. Pertama kita install pip install numpy, kemudian pip install transformer. Setelah itu kita mengimport modul yang diperlukan dengan from transformers import bird tokenizer dan bird model. Kemudian kita import torch juga. Untuk membuat tokenizer dan model bird, kita bisa menggunakan bird tokenizer.from pre-trained bird based on cache. Dan juga untuk modelnya kita bird model .from pre-trained bird based dan uncached. Untuk menyiapkan kalimat tokenisasi, kita bisa menggunakan variabel sentence dan kalimatnya data sign is fun. Untuk tokenisasi kalimat, menggunakan variabel inputs dengan tokenizer sentence return tensor pt. Untuk mendapatkan representasi dari model bird, kita menggunakan variabel outputs dengan model input. Untuk mengambil representasi kalimat, kita bisa menggunakan variabel sentence embedding sama dengan outputs .last hidden state .squeeze. Untuk print sentence embedding bisa print sentence embedding, maka akan keluar seperti berikut. Kemudian untuk nomor 2 A2 yaitu miscellaneous. Miscellaneous dalam data mining adalah bagian tambahan yang berisi segala sesuatu yang tidak masuk kategori utama seperti processing, pre-processing, modeling, evaluasi,
tetapi tetap relevan untuk mendukung proses penambangan data secara keseluruhan. Untuk A2A yaitu jelaskan apa itu fitur extraction, feature engineering, factorization, dan word embedding. Fitur adalah representasi numerik dari suatu informasi yang digunakan sebagai input untuk algoritma machine learning. Kemudian feature extraction adalah proses untuk mengambil informasi penting dari data mentah dan mengubahnya menjadi fitur yang bisa digunakan oleh model. Feature engineering adalah proses merancang, modifikasi, atau membuat fitur baru dari data agar model lebih akurat. Kemudian untuk factorization adalah proses mengubah data, misalnya teks, menjadi representasi vektor numerik, biasanya array atau tensor. Kemudian yang terakhir, word embedding adalah representasi kata dalam bentuk vektor berdimensi tinggi yang menangkap makna semantik dari dan hubungan antar kata. Kemudian untuk soal A2B, jelaskan apa perbedaan, keunggulan dan kekurangan Bow, TF-IDF, Word2Vec, GloVe, FastText, dan BERT word embedding. Yang pertama, metode Bow, keunggulannya sederhana dan mudah diimplementasikan, cepat untuk dataset kecil, tapi kekurangannya tidak memahami makna kata. Ukuran vektor besar. Dan yang terakhir, urutan kata diabaikan. Kemudian untuk model TF-IDF, keunggulannya lebih cerdas dari Bow karena menurunkan bobot kata umum dan mudah diterapkan. Sedangkan untuk kekurangannya, tetap tidak menangkap makna, tidak menangkap konteks atau urutan kata, dan juga vektor sparse. Untuk model Word2Vec, keunggulannya menangkap hubungan semantik antar kata. Yang kedua, vektor, dense, dan ringkas. Yang ketiga, lebih akurat dari Bow atau TF-IDF. Cuma kekurangannya tidak memahami konteks kalimat dan tidak cocok untuk OOV, yaitu out of vocabulary atau kata baru. Untuk metode GloVe, keunggulannya mirip seperti Word2Vec tapi berbasis statistik global dan bisa menangkap analogi, misalnya king, man, plus woman, queen. Kekurangannya sama seperti Word2Vec, tidak kontekstual dan tidak efektif untuk kata baru. Untuk metode FastText, keunggulannya menggunakan subkata, bisa menangani kata baru atau tipe, dan lebih baik untuk bahasa aglunitatif atau informal. Kekurangannya masih tidak kontekstual, lebih lambat dari Word2Vec. Dan metode yang terakhir, BERT, keunggulannya representasi kontekstual, artinya kata berubah tergantung kalimat. Kedua, akurasi tinggi untuk tugas NLP modern. Dan yang terakhir, pre-trained dan siap pakai. Sedangkan kekurangannya ukuran besar dan lambat. Yang kedua, butuh resource tinggi, RAM dan GPU-nya. Untuk kekurangan ketiga ada kompleks. Selanjutnya soal A2C, jelaskan apa itu stopword dan pada metode apa stopword perlu dihapus. Stopword adalah kata-kata umum dalam suatu bahasa yang tidak membawa banyak makna penting dalam analisis teks. Metode text feature engineering yang sebaiknya menghapus stopword adalah Bow, TF-IDF, dan Word2Vec. Kenapa stopword perlu dihapus? Karena tidak menambah informasi penting untuk analisis atau pembelajaran mesin dan justru bisa mengganggu model jika tidak dihapus karena sering muncul dan bisa mendominasi hasil. Untuk soal A2D, jelaskan apa itu sintaks dan semantik. Mana metode embedding yang merupakan kontekstual embedding. Sintaksis adalah konteks bahasa alami. Sintaksis dalam konteks bahasa alami adalah aturan atau struktur tata bahasa yang menentukan bagaimana kata-kata disusun menjadi kalimat. Fokusnya bukan pada arti, tapi pada bentuk dan posisi kata. Untuk semantik,
berkaitan dengan arti dan makna dari kata atau kalimat. Ini menyangkut bagaimana kita memahami konteks dan hubungan antar kata berdasarkan makna sebenarnya. Dan untuk metode embedding yang merupakan kontekstual embedding, yaitu contohnya ada Bert dan Elmo. Kemudian untuk soal B, yaitu image feature engineering. Image feature engineering adalah proses mengubah gambar mentah menjadi representasi numerik yang dapat digunakan oleh algoritma pembelajaran mesin atau pembelajaran mendalam atau deep learning. Pada soal diberikan dataset sebagai berikut dengan Kaggle. Yang pertama kita untuk persiapan, yang pertama kita pip install TensorFlow, kemudian pip install Kaggle Hub, dan import Kaggle Hub untuk model Kaggle Hub untuk mengakses dataset dari Kaggle, import OS untuk operasi sistem seperti manipulasi jalur file, import CV2 dengan OpenCV, pustaka untuk pemrosesan gambar dan visi komputer, import NumPy, pustaka untuk operasi array dan matrix, import Matplotlib, pustaka untuk visualisasi data, form schemage untuk ekstraksi fitur tekstur LBP, from Sclern untuk algoritma K-means untuk klasterisasi, from TensorFlow import VGG16 model VGG16 dari Crush, dan import image from TensorFlow, from import image model untuk pemrosesan gambar, from TensorFlow import preprocessing input fungsi pemrosesan untuk VGG16. Untuk B1, fitur extraction. Fitur extraction adalah proses untuk mengambil informasi penting atau ciri khas dari data mentah seperti teks, gambar, audio, atau sinyal lainnya agar dapat digunakan oleh algoritma machine learning atau deep learning. Untuk persiapan itu unduh dataset dengan dataset pet sama dengan Kaggle Hub.dataset download dan link datasetnya. Kemudian print dataset. Kemudian untuk ambil beberapa pet gambar dari subfolder bisa menggunakan image pet dan perulangan for. Kemudian batasi hanya mengambil beberapa, misalnya 5 gambar dengan pengkondisian if. Dan untuk tampilkan pet dari gambar yang sudah diambil, bisa print beberapa gambar yang temukan dengan perulangan for pet in image pet print pet, maka hasilnya seperti ini. Baik, yang selanjutnya B1A, demonstrasikan color feature extraction menggunakan color histogram dan pemrosesan Python, lalu tampilkan hasilnya. Yang pertama, kita membuat fungsi untuk mengekstrak dan menampilkan histogram warna dari sebuah gambar dengan def extraction color histogram dan variabel image pet. Kemudian untuk membaca gambar dari pet yang diberikan, image sama dengan CV2 imread image pet. Untuk mengubah format warna dari BGR ke RGB, yaitu image sama dengan CV2 CVT color image CV2.color BGR 2 RGB. Untuk warna saluran red, green, dan blue bisa dengan color sama dengan RGB dengan perulangan for. Untuk menghitung histogram setiap channel warna RGB dengan cara histogram sama dengan CV2 cal his dengan image I02560256. Kemudian plt.plot histogram color C01. Untuk menambahkan judul pada label sumbu pada plot histogram menggunakan plt title, dan untuk plt x label sumbu x untuk menambahkan nama pada sumbu x. Dan untuk memberikan label pada sumbu y menggunakan plt.y label, dan untuk menampilkan grafik histogram dengan plt.show.
Kemudian untuk mengambil satu gambar dari dataset untuk demonstrasi dengan perulangan for root dirs file in os.world database pet dataset pet dengan perulangan for name in files if name and switch.jpg memastikan hanya pemrosesan file gambar.jpg image pet sama dengan os.pet.join root name extract color histogram image pet break. Berarti hanya proses satu gambar saja untuk demo. Kemudian outputnya seperti berikut. Soal selanjutnya B1B, demonstrasikan tekstur feature extraction menggunakan salah satu dari metode berikut ini dalam pemrograman Python, lalu tampilkan hasilnya. Di sini saya menggunakan metode LBP, local binary pattern. Pertama, from schemage feature import local binary pattern. Kita membuat function dulu, mendefinisikan function dengan nama extract tekstur LBP, kemudian membuat grayscale untuk LBP-nya dengan image sama dengan cv2.imrate image pet, cv2 imrate grayscale. Kemudian untuk radius LBP-nya 3 dan jumlah titik sampel 8 kali radius. Kemudian LBP sama dengan local binary pattern image, endpoints, radius, method uniform itu untuk melakukan perhitungan LBP menggunakan fungsi local binary pattern dari library schemage feature. Kemudian untuk tampilkan LBP image dan histogramnya, kita menggunakan plt figure fixed size 12 kali 5. Kemudian untuk menampilkan hasil gambar LBP dengan plt subplot, plt imshow, dan plt title. Untuk membuat histogram dari nilai-nilai LBP yang diratakan dengan plt subplot, plt his, plt title, plt x, dan plt y label. Dan untuk menampilkan gambarnya dengan plt.show. Dan untuk contoh penggunaan kita menggunakan for root dirs file in os.world database dataset pet dengan for file in files if file.lower .end with dengan file name.jpg dan outputnya seperti ini. Ini LBP image ular, anjing, dan kucing. Dan untuk soal selanjutnya yaitu B1C, demonstrasikan shape atau edge feature extraction menggunakan salah satu metode berikut ini dalam pemrograman Python, lalu tampilkan hasilnya. Di sini saya menggunakan Kenny Edge Detector. Yang pertama kita mendefinisikan fungsi dengan nama extract Kenny dan variable image map. Kemudian untuk membaca gambar sebagai grayscale yaitu menggunakan image sama dengan cv2.imrate dalam kurung image pet, cv2.imrate grayscale. Untuk melakukan deteksi tepi dengan algoritma Kenny adalah edge sama dengan cv2.kenny dalam kurung image, threshold 1 sama dengan 100, threshold 2 sama dengan 200. Untuk visualisasinya kita menggunakan plt.figure fixed size 10 kali 5. Untuk menampilkan gambar asli dalam format grayscale dengan plt subplot, plt imshow, dan plt title. Untuk menampilkan hasil deteksi tepi hitam putihnya dengan plt subplot, plt imshow, dan plt title. Dan untuk menampilkan dengan plt.show. Contoh penggunaan untuk mengecek semua file di folder dataset pet seperti biasa dengan for root, dirs, file in os.world dataset pet dengan for file in files if file.lower.endwidth dan file name jpg. Outputnya seperti berikut. Ini gambar ular, gambar anjing, dan gambar kucing.
Selanjutnya untuk nomor B1D, demonstrasikan key points feature extraction menggunakan salah satu dari metode berikut ini dalam pemrograman Python. Lalu tampilkan hasilnya. Di sini saya menggunakan ORB. Yang pertama, mendefinisikan fungsi extract key points ORB dengan image path. Untuk membaca gambar dalam grayscale warna abu-abu agar lebih efisien dengan cara image sama dengan cv2.imret. Dan untuk membuat objek ORB dari OpenCV, caranya ORB sama dengan cv2.orb create. Key points, descriptors sama dengan orb.detect and compute dalam kurung image none. Itu untuk menjalankan proses. Image with key point sama dengan cv2.draw key points dalam kurung image key point non color, dan flag itu menggambar titik kunci pada gambar asli dalam warna hijau. Untuk menampilkan gambar yang sudah ditandai dengan key points, plt.figure, plt.imshow, plt.title, plt.axis, dan plt.show untuk menampilkan hasilnya. Untuk contoh penggunaan, for root, there's file in oswalk, dataset path, for file in files, if file, .lower, .ends with, dengan file nama jpg. Outputnya seperti berikut. Untuk gambar ular, gambar anjing, dan gambar kucing. Selanjutnya untuk B2, yaitu factorization atau embedding, adalah proses mengubah data terutama teks atau gambar ke dalam bentuk numerik vektor agar dapat diproses oleh algoritma machine learning atau deep learning. Soal B2A yaitu mendemonstrasikan embedding menggunakan metode flattening raw pixel dalam pemrograman Python. Kita pertama mendefinisikan fungsi embedding flatten pixel dan image path. Image sama dengan cv2.imret itu untuk membaca gambar dari file hasilnya dalam format BGR karena OpenCV defaultnya begitu. Kemudian image sama dengan cv2.resize image 64 dan 64 itu standarisasi ukuran. Image sama dengan cv2 CVT color untuk konversi dari BGR ke RGB agar benar saat ditampilkan dengan matplotlib karena matplotlib pakainya RGB. Kemudian flattened sama dengan image flatten itu mengubah gambar jadi vektor 1D. Kemudian print ukuran gambar dengan image.shape dan print dimensi vektor dengan flatten.shape. Untuk menampilkan hasil resize agar kamu bisa lihat inputnya sebelum diubah ke vektor, bisa menggunakan cara dengan plt.imshow, plt.title, plt.axis, dan plt.show untuk menjalankan. Dan contoh penggunaan seperti biasa, seperti yang di atas dengan for root, there's file in os.walk, dataset, dan seterusnya. Kemudian akan keluar output seperti ini. Ukuran gambar setelah resize 6463, dimensi vektor hasil flatten yaitu 12288. Gambar ular, ini gambar anjing, ini gambar kucing. Untuk soal nomor B2B, yaitu mendemonstrasikan embedding menggunakan salah satu dari metode berikut ini dalam pemrograman Python. Di sini saya menggunakan BOVW, yaitu back of visual work. Yang pertama kita mengimpor from scalar.cluster import comins. Terus mendefinisikan fungsi embedding BOVW ORB. Kemudian untuk membaca gambar dalam grayscale dan mendeteksi key point serta deskriptor menggunakan ORB dengan image sama dengan cv.imret, image, cv.imret grayscale.
Kemudian ORB sama dengan cv2.orb create. Untuk key point descript sama dengan ORB detect and compute image non, itu untuk menjalankan proses, untuk memproses. Jika tidak ditemukan fitur pada gambar mungkin terlalu polos, hentikan proses dengan if description is none, print tidak ditemukan deskriptor ORB. Untuk cluster deskriptor ke dalam Visual World dengan comin sama dengan comins, and cluster sama dengan ke random state-nya 42 dengan comins.fit deskriptor. Untuk membuat histogram Visual World dengan his np.histogram comins.label dan bin sama dengan np.arrange k+1. Kemudian print histogram Visual World yaitu BOVW-nya dan print his yang tadi dibuat. Kemudian untuk menampilkan gambar dengan key points ORB yang terdeteksi dan image with KP sama dengan cv2.draw key point image key point non color dan flux. Kemudian plt.show, plt.title, plt.axis, plt.show untuk menampilkan gambarnya. Kemudian contoh penggunaan seperti hal yang di atas dengan for root dirs, file in OS work dataset.pad dan seterusnya. Kemudian untuk outputnya seperti berikut. Histogram Visual World ada 16, 23, 21, 20, 31, 27, 25 dan seterusnya. Kemudian untuk gambarnya seperti ini. Ini gambar ular, gambar anjing, dan ini gambar kucing. Selanjutnya soal B2C, yaitu mendemonstrasikan CNN embedding dengan salah satu model berikut ini dalam pemrograman Python. Di sini saya menggunakan menggunakan model VGG. Untuk yang pertama, from tensorflow.crush.application.vgg16 import vgg16 proses input. Kemudian from tensorflow.crush.processing import image as crush image. Kemudian from tensor.flow crush.models import model. Kemudian mendefinisikan fungsi dengan nama embedding VGG16 dan ImagePath. Kemudian base model sama dengan VGG16 dalam kurung Wix sama dengan ImageNet, yaitu load model VGG16 dengan bobot pre-trained dari ImageNet. Kemudian model sama dengan model input base model.input, output sama dengan base model.getLayer fci.output. Ini untuk membuat model baru yang inputnya sama dengan base model.input. Kemudian untuk load gambar dan resize jadi 224 kali 224 itu dengan image sama dengan crush image .load image dalam kurung ImagePath target size 224,224. Untuk ubah gambar jadi array numpy dengan image array sama variable image array sama dengan crush image to array dalam kurung img filenya tadi. Kemudian untuk tambah dimensi batch, untuk input model harus batch itu variabel img array sama dengan np.expand dims dalam kurung image array axis 0. Kemudian untuk pre-processing sesuai format input VGG16 dengan img array sama dengan proses input img array. Kemudian untuk jalankan forward pass untuk ekstrak fitur dari layar FCI, yaitu fitur sama dengan model.predict img array. Kemudian print CNN embed VGG16
VC1 layer, yaitu dengan features.shape. Kemudian untuk menampilkan gambar input untuk verifikasi visual, yaitu plt.imshow, plt.title, plt.axis, dan plt.show untuk menampilkannya. Dan untuk contoh penggunaan seperti biasa, yaitu for root dirs file in os.work dataset path, dan outputnya seperti berikut. CNN emit layer VG16 sebagai VC1 layers dengan shape 1,4096. Kemudian ini untuk gambar ular, ini gambar anjing, dan ini gambar kucing. Mungkin cukup sekian video penjelasan tentang UTS data mining. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.